Assalamualaikum, hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu bahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, seperti biasa ya, share kegiatan hari ini lagi. Nah, ini tuh di pagi hari ya, teman-teman, sekitar jam 6 pagi. Di sini saya mau siapin bekalnya Kakak Cindy dulu. Kebetulan itu saya masih punya ikan. Ini tuh ikan yang saya goreng semalam. Sebenarnya setiap hari ya Kakak Cindy itu bawa bekal, cuma nggak setiap hari juga saya videoin karena kadang mager gitu buat ngevideoinnya. Nah, lanjut, di sini saya mau ikatin rambut Kakak Cindy dulu. Jadi Kakak Cindy itu udah terbiasa ya teman-teman pakai baju sendiri. Jadi ini saya tinggal ikat rambutnya aja. Sebenarnya dia juga udah bisa ikat rambut sendiri, tapi masih agak amburadul gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya ikatin aja. Setelah Kakak Cindy berangkat ke sekolah, di sini saya lanjut buat jemurin pakaian yang kemarin sore itu udah saya cuci. Nah, yang hijau itu taplak mejanya Kakak Cindy di sekolah ya teman-teman, diminta dibawa ke rumah buat dicuci. Jadi biasanya kalau udah kotor diminta dibawa ke rumah masing-masing gitu ya teman-teman buat dicuci sama orang tua. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk cuaca hari ini tuh agak cerah. Akhir-akhir ini tuh alhamdulillah udah jarang hujan. Jadi udah mulai panas lagi ya teman-teman. Pakaiannya juga udah cepat kering. Saya lebih suka nyuci di sore hari karena memang sore hari itu saya nggak punya kegiatan lagi ya teman-teman. Paling ya cuma nyapu sama nyuci piring aja, terus udah nggak ada lagi yang lain. Biasanya kalau nyuci pagi-pagi itu agak riweh ya teman-teman. Harus nyiapin anak ke sekolah, belum lagi masak, beres-beres. Pokoknya padat banget ya aktivitas di pagi hari. Jadi saya lebih suka nyucinya di sore hari. Apalagi kan saya itu kalau nyuci manual gitu ya, cuma pakai tangan. Jadi lumayan lama ya. Sebenarnya pengen juga nyuci setelah masak dan beres-beres, tapi kadang udah panas gitu ya. Saya kan nyucinya itu di sumur, jadi nggak bisa kalau udah agak siangan. Saya juga sih sering ya kalau nggak sempat nyuci sore pasti saya nyuci pagi, tapi harus buru-buru gitu ya teman-teman, karena kalau lama-lama itu biasanya mataharinya akan cepat muncul. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di sini tuh saya sapu-sapu di dalam dulu, setelah ini baru di luar. Mumpung lagi nggak ada tetangga-tetangga ya teman-teman. Nah, tadi itu abaikan ya, beras itu saya taruh di sini. Pernah ada yang komen katanya sebaiknya beras itu ada di dapur. Sebenarnya saya juga sih lebih suka ya beras itu ada di dapur. Tapi udah saya bilangin ke Pak suami, katanya kalau di dapur itu kan ada tikus ya. Jadi nanti akan dimakan sama tikus. Jadi nggak tahu ya, lihat aja nanti mau gimana. Tapi sebaiknya juga kalau di dapur itu harus ada dialas gitu ya teman-teman, dipakein karpet, karena kan masih lantai biasa, jadi biasanya itu sering basah gitu kalau ada yang dari kamar mandi. Pokoknya sering basah gitu ya lantainya, jadi nggak bagus buat naruh beras. Harus ada yang dialasin gitu ya di bawah. Belum lagi dapur saya itu udah benar-benar sempit banget ya teman-teman, karena ada perlengkapan motornya Pak suami. Udah dapurnya sempit banget, terus juga banyak yang ditaruh di dapur. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di sini tuh saya sapu-sapu untuk sampah-sampah ya. Cuma sampah-sampah ini sih plastik-plastik gitu. Mau saya buang di tempat pembakaran sampah. Biasanya saya bakar sampah itu setelah banyak ya teman-teman. Kalau masih sedikit kadang saya masih males gitu buat ngebakar. Nah, lanjut, mumpung mataharinya belum panas di sini, ini saya mau beresin dulu untuk batu-batunya, mau rapihin batu-batu. Soalnya udah pada berantakan gitu ya. Ini tuh kan batunya buat pagarin bunga-bunga ini.
Dan sekarang ini tuh batunya udah berantakan, nggak tahu kenapa. Jadi ini saya rapihin dulu. Sekalian juga saya cabut-cabutin untuk rumput yang udah pada tumbuh di bunga-bunga ini. Alhamdulillah bunga-bunga ini tuh mudah hidup gitu ya teman-teman, meskipun di sini tuh berbatu. Dia mudah tumbuh dan alhamdulillah subur-subur. Ini tuh bunga Adam Hawa ya kalau nggak salah, saya pernah lihat di grupnya. Meskipun bunga ini tuh nggak pernah saya siram, tapi alhamdulillah masih tumbuh aja. Sebenarnya pengen banget buat ngerawat bunga gitu, tapi di sini tuh nggak ada tempat teduh ya teman-teman, jadi agak susah kalau mau ngerawat bunga, bisa kepanasan gitu ya. Sebenarnya kakak ipar saya itu udah nawarin mau ngasih bunga, tapi karena saya nggak punya tempat buat neduhin gitu, jadi belum saya ambil. Insya Allah kalau udah punya teras udah bisa ya, tapi nggak tahu kapan. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di sini tuh saya mau cuci piring ya teman-teman. Dan seperti biasa sebelum cuci piring, untuk piring-piring yang udah pada kering saya rapihin lagi ke tempatnya. Saya harap teman-teman semua nggak pada bosan ya dengan video-video yang saya share dan dengan kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja. Ya namanya juga kegiatan ibu rumah tangga ya, pasti kegiatannya itu-itu aja. Ya pasti teman-teman juga kegiatannya sama ya seperti saya. Pokoknya harus tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas ibu rumah tangga yang itu-itu aja setiap harinya. Kadang juga sering bosan ya dengan kegiatan-kegiatan yang itu-itu aja, tapi jadi semangat lagi setelah nonton videonya teman-teman semua. Dan sekarang itu saya udah nggak punya stok-stok video lagi ya di YouTube. Jadi setelah bikin video ini harus cepat langsung diedit buat ditayangkan besoknya lagi. Gak tahu kenapa saya itu sekarang udah kehabisan stok video karena kadang mager gitu mau ngonten. Apa ya tipsnya biar tetap semangat buat ngonten setiap harinya? Boleh komen di kolom komentar ya. Nggak tahu kenapa kalau lagi dubbing kayak gini saya sering kehabisan bahan cerita gitu ya teman-teman. Apalagi teman-teman itu ada beberapa yang pada komen minta dipanjangin durasinya. Jadi saya semakin bingung, nggak tahu mau ngomong apa lagi kalau durasinya udah terlalu panjang bagi saya. Ini aja saya sampai bingung nggak tahu mau ngomong apa. Di sini tidak lupa saya membersihkan tempat cuci piring saya yang sangat sederhana ini, dan abaikan ya itu udah papannya itu udah kebuka. Nggak tahu ya kenapa tiba-tiba aja udah kebuka kayak gitu. Sebenarnya udah lama kebuka kayak gitu, tapi belum sempat diperbaiki lagi sama pak suami. Karena meskipun diperbaiki lagi nggak ada gunanya ya teman-teman. Soalnya untuk tempelin papannya itu di bambu, dan sekarang itu bambunya udah mulai rapuh. Jadi udah nggak boleh dipaku lagi. Kata pak suami waktu awal-awal bikin dapur ini, katanya ini tuh dapur sementara aja. Tapi udah keterusan ya teman-teman. Belum punya rezeki lagi gitu buat memperbaiki. Tapi segini aja udah alhamdulillah banget. Meskipun sederhana, yang penting udah ada tempat buat masak. Dulu pas awal-awal itu sih belum punya dapur ini, saya masaknya masih di ruangan depan ya teman-teman, yang ditaruh di lemari itu. Disitulah tempat saya memasak. Terus untuk meja makannya saya taruh di depan kamar ya. Pokoknya benar-benar kelihatan banget dari luar. Dan untuk lemarinya itu, lemari pakaian yang saya taruh di tempat kompor pada awalnya, itu dulunya saya taruh di tempat rak pink saya. Di yang sekarang itu yang saya taruh kursi-kursi ya teman-teman. Sebelumnya kan saya belum punya kursi-kursi gitu, jadi saya taruh di situ lemarinya. Alhamdulillah ya sekarang itu udah mau 1 tahun saya tinggal di rumah saya ini. Jadi kan saya itu nempatin rumah ini pertama kalinya itu tanggal 25 September. Jadi beberapa hari lagi ya teman-teman. Alhamdulillah gak nyangka udah setahun. Setelah 7 tahun menikah baru punya rumah sendiri ya teman-teman. Itu pun sederhana, tapi nggak apa-apa, bersyukur aja ya, alhamdulillah. Itu pun harus paksain pas suami ya teman-teman buat hidup mandiri.
karena sebelumnya dia tuh nggak mau ya teman-teman. Sebenarnya katanya bikin rumah itu yang sekalian aja yang permanen, tapi saya tetap nggak mau karena nggak tahu lagi harus nunggu beberapa tahun. Ini aja udah 7 tahun menikah baru kebikin rumah yang sederhana. Saya bilang ke Pak suami, nggak apa-apa sederhana aja, insya Allah kalau udah ada rezeki lagi udah bisa bikin yang permanen. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di sini tuh saya masak mie ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah matang. Soalnya lagi pengen sarapan pakai mie. Saya udah kehabisan stok cabe, jadi di sini saya nggak pakai cabe. Nah di sini tidak lupa saya tambahin nasi biar kenyang gitu ya. Soalnya kalau nggak pakai nasi itu biasanya masih lapar gitu ya teman-teman. Mari makan yuk teman-teman. Di sini tuh Pak suami sama si adik masih tidur ya teman-teman. Padahal ini tuh udah jam 8. Jadi ini saya makannya sama anak tetangga aja. Emang kebiasaannya teman-teman jam segini itu belum pada bangun. Dan di sini tuh saya sering kepanasan sama mangkuknya gitu ya teman-teman. Mangkuknya itu panas, jadi di sini saya taruh aja di meja seperti ini. Tapi ini mau saya ambil lagi karena nggak enak ya makan kayak gitu kayak yang tadi. Alhamdulillah ya udah selesai sarapan mie. Di sini saya udah selesai masak juga, tapi nggak saya videoin ya teman-teman karena masaknya ya seperti biasa aja. Nah setelah selesai masak kebetulan tuh Pak suami dan si adik itu udah pada bangun. Jadi ini saya mau rapihin pakaian. Ini tuh udah dari kemarin ya saya lipat, tapi belum sempat saya rapihin ke lemari. Gak tahu kenapa kalau saya itu habis lipat pakaian nggak pengen aja gitu buat langsung naruh ke lemari. Mungkin karena udah kecapean duduk melipat pakaian, jadi udah mager gitu mau merapikannya. Nah ini yang di kursi juga udah beberapa hari ya, saya biarin aja seperti itu. Udah selesai merapikan pakaian, di sini juga saya udah selesai merapikan tempat tidur ya teman-teman. Alhamdulillah udah rapi lagi, jadi saya tinggal ngurus si adik aja. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Assalamualaikum, bye-bye.